Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat magang motivator gelombang 9. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, tetap semangat dan terus belajar. Di tugas ke-20, hari ke-20 kita akan membahas verbal dikte. Kita simak tugas ke-20 hari ini. Membuat dan mengupload video jawaban atas pertanyaan kurikulum baca kelima. A. Jawablah pertanyaan mengenai D4HVK berikut ini. Apa kepanjangan dari D4HVK? D4HVK yaitu kepanjangannya dikte 4 huruf verbal kembar. Apa pengertian dari dikte 4HVK? Dikte 4HVK adalah pengucapan bunyi susunan huruf yang terdiri dari 4 huruf di mana suku katanya kembar. Tidak kita perlihatkan bentuk simbol atau hurufnya. Penekanannya pada bunyi susunan huruf yang terdiri dari 4 huruf di mana suku katanya kembar. Ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4HVK? Syarat mengenalkan D4HVK adalah 4HVK. Teman-teman bisa lihat pada bagan kurikulum. Bagan kurikulumnya di sini dikte 4HVK. Ini teman-teman, dikte 4HVK. Di sini ada panah dan di sini 4HVK-nya. Yang pertanyaan keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari 4HVK? Tujuan utama di 4HVK adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4HVK. Tujuan khusus dikte 4HVK adalah agar anak terampil menyebutkan bunyi susunan huruf yang terdiri dari 4 huruf di mana suku katanya kembar. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan D4HVK? Yang pertama dengan cara berdialog. Kita melakukan dialog umum, tujuannya agar anak tertarik. Setelah anak tertarik, kita mengarahkan anak untuk melakukan kegiatan dikte 4HVK sesuai dengan kata yang akan kita verbalkan. Nah, di sini kita harus memberikan contoh terlebih dahulu dan melakukan pengucapan pengulangannya selama 3 kali. Karena pengucapan pertama anak ini biasanya terdiam, dia hanya mendengarkan. Pengucapan kedua anak sudah tahu tapi belum siap untuk mengucapkan. Yang ketiga, anak semakin tahu dan anak paham dengan bunyi verbal dikte 4HVK, dan di sini anak mau mengucapkannya karena anak sudah siap. Nah, setelah itu kita bisa melakukan dengan kegiatan bercerita berdongeng satu arah. Kalau bercerita menggunakan buku cerita, kalau berdongeng menggunakan alat peraga. Nah, dalam buku cerita, alur cerita atau alur dongeng di sini kita sisipkan, kita mengarahkan anak untuk bermain kegiatan dikte verbal 4HVK. Misalkan di situ ada gambar susu. Lihat, si Ade suka minum susu. Apa ya hurufnya susu? Nih, Bulan kasih tahu hurufnya susu S-U-S-U, susu. S-U-S-U, susu. S-U-S-U, susu. Seperti itu. Nah, setelah melakukan berdialog, berdongeng, bercerita, kita bisa melakukan kegiatan ini dengan melakukan permainan, tebak kata, atau menggunakan kartu permainan, atau menggunakan gambar-gambar. Biasanya juga di sini kita bisa tanyakan kepada anak, yang suka minum susu siapa ya? Dede bayi, betul. Apa ya hurufnya Dede? Nah, di sini kita mencontohkan kembali hurufnya D D D E D E D D D E D E D D D E D E D D, seperti itu. Nah, teman-teman, setelah kita melakukan kegiatan
bermain dikte verbal 4 AVK dengan berdialog, bercerita, berdongeng, permainan, hal yang wajib dilakukan motivator. Yang pertama, mengajak anak untuk berperan aktif dalam kegiatan bermain dikte 4 AVK. Yang kedua, kita selalu harus memberikan motivasi, reward kepada anak 5 menit sekali dengan kata rajin, semangat, anak baik, kasih jempol, atau tos, atau yang lainnya. Setelah itu, yang ketiga kita mengevaluasi afesi setiap saat, apakah anak senang, semangat, antusias dalam kegiatan bermain dikte. Yang keempat, kita mengevaluasi kognitifnya 10 menit, mengevaluasi kemampuannya. Biasanya kita menanyakan 10 kata dikte 4 HVK. Apabila anak dapat menyebutkan susunan huruf 4 HVK dengan cepat dan benar, berarti anak terampil. Pertanyaan ke-6, apa tahap selanjutnya setelah D4 HVK? Nah, kita bisa lihat dengan bagan D4 HVK selanjutnya yaitu D4 HVS. Di sini teman-teman. Nah, di sini ada syarat yang harus terpenuhi juga. Pertanyaan berikutnya yaitu B. Jawablah pertanyaan mengenai D4 HVS berikut ini. 1. Apa kepanjangan D4 HVS? D4 HVS yaitu dikte 4 huruf verbal sederhana. Yang kedua, apa pengertian dari D4 HVS? D4 HVS adalah pengucapan bunyi susunan huruf yang terdiri dari 4 huruf di mana suku katanya berbeda. Tidak memperlihatkan bunyi simbol, tidak memperlihatkan bentuk atau simbol hurufnya. Penekanannya yaitu pada bunyi susunan huruf yang terdiri dari 4 huruf di mana suku katanya berbeda. Pertanyaan ketiga, apa syarat sebelum mengenalkan D4 HVS? Syarat sebelum mengenalkan D4 HVS adalah 4 HVS dan dikte 4 HVK. Di sini kita lihat kembali pada bagan. Nah, di sini. Nah, ini 4 HVK. Syaratnya yaitu 4 HVS, 4 HVK. Dikte 4 HVK syaratnya yaitu 4 dikte 4 HVS syaratnya yaitu 4 HVS. Pertanyaan keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D4 HVS? Tujuan utama D4 HVS adalah agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 4 HVS. Tujuan khusus dari D4 HVS adalah agar anak terampil dalam membunyikan susunan huruf yang terdiri dari 4 huruf di mana suku katanya berbeda. Pertanyaan kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan dikte 4 HVS? Dengan berdialog umum terlebih dahulu. Setelah anak berdialog umum, anak senang dan tertarik, baru kita mengarahkan anak dalam berdialog umum tadi kepada kegiatan dikte 4 HVS. Di sini kita harus melakukan pencontohan terlebih dulu, mencontohkan anak untuk kegiatan verbal D4 HVS. Nah, setelah itu kita harus mengulangnya selama 3 kali. Pengulangan pertama biasanya anak masih terdiam, melihat, mendengarkan. Pengulangan kedua anak sudah tahu, tetapi anak belum mau mengucapkannya. Yang ketiga, anak sudah tahu dan semakin paham, dan anak akan mau melakukan kegiatan verbal dikte 4 HVS. Nah, setelah berdialog kita bisa dengan bercerita, berdongeng, di mana bercerita berdongeng ini satu arah. Bercerita menggunakan buku cerita, berdongeng menggunakan alat atau peraga. Di sini
Di dalam alur cerita atau alur berdongeng, kita menyisipkan mengarahkan anak dalam kegiatan verbal dikte 4 HVS. Contohnya, misalkan di situ ada gambar topi, bercerita tentang topi. Kakak, siapa yang tahu hurufnya topi nih? Bulan mau kasih tahu hurufnya topi. T-O-P-I, 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 topi. Nah, seperti itu. Nah, dalam kegiatan tadi berdialog, bercerita, berdongeng, selain itu kita bisa melakukan dengan kegiatan permainan, tebak kata, menggunakan kartu, atau menggunakan gambar. Misalkan ada gambar bola. Siapa yang suka bola? Ini apa ya, gambar apa ya? Bola, warnanya apa ya? Hitam, putih. Siapa yang suka bola? Saya. Nah, Bulan mau kasih tahu nih hurufnya bola. B-O-L-A, bola. B-O-L-A, bola. B-O-L-A, bola. Seperti itu. Nah, hal yang wajib harus dilakukan oleh motivator setelah melakukan kegiatan D4 HVS, yaitu pertama, kita harus mengarahkan anak untuk berperan aktif dalam kegiatan dikte 4 HVS. Yang kedua, kita selalu memberikan reward motivasi kepada anak 5 menit sekali dengan kata rajin, semangat, baik, dan memberikan jempol atau tos lumba-lumba. Setelah itu kita mengevaluasi afesi anak setiap saat, apakah anak senang, antusias, semangat dalam kegiatan bermain verbal dikte. Yang keempat, kita mengevaluasi kemampuan kognitif 10 menit sekali. Biasanya kita menanyakan huruf, yaitu 10 kata apabila anak mampu, anak terampil dalam menyebutkan bunyi susunan huruf dengan cepat dan tepat, berarti terampil dalam dikte 4 HVS. Pertanyaan selanjutnya yaitu C. Jawablah pertanyaan mengenai D5 HVS berikut ini. Apa kepanjangan dari D5 HVS? Dikte 5 huruf verbal sederhana. Apa pengertian dari dikte 5 HVS? D5 HVS adalah pengucapan bunyi susunan huruf yang terdiri dari 5 huruf di mana suku katanya berpola konsonan vokal konsonan. Tidak diperlihatkan bentuk simbol hurufnya. Berfokus di sini kita penekanannya yaitu pada bunyi susunan huruf yang terdiri dari 5 huruf dan berpola kata konsonan vokal konsonan. Apa syarat sebelum mengenalkan D5 HVS? Syaratnya adalah 5 HVS dan dikte 4 HVS. Kita bisa lihat pada bagan kurikulum ini. Di sini ada syarat. Nah, ini ditandakan garis tebal, ada 2, yaitu 5 HVS dan dikte 4 HVS. Pertanyaan keempat, apa tujuan utama dan tujuan khusus dari D5 HVS? Tujuan utama D5 HVS agar anak menyukai kegiatan bermain verbal dikte 5 HVS. Tujuan khususnya adalah agar anak terampil dalam menyebutkan bunyi susunan huruf yang terdiri dari 5 huruf di mana suku katanya berpola konsonan vokal konsonan. Yang kelima, bagaimana cara motivator mengenalkan dikte 5 HVS? Nah, di sini menggunakan berdialog umum terdahulu kita. Di sini agar anak senang, tertarik. Apabila anak sudah tertarik, kita mengarahkan untuk kegiatan dikte 5 HVS sesuai dengan tadi berdialognya. Dan kita mencontohkan terlebih dahulu melakukan pengulangan selama 3 kali, di mana pengulangan pertama anak biasanya mendengarkan, anak masih terdiam. Pengulangan kedua anak sudah tahu tetapi anak belum siap untuk mengucapkannya. Pengulangan ketiga anak sudah tahu, anak paham dan anak akan mau mengucapkannya. Setelah itu kita bisa melakukan permainan seperti bercerita, berdongeng satu arah. Bercerita menggunakan buku cerita, berdongeng menggunakan alat peraga. Di alur cerita dan alur berdongeng kita sisipkan, kita mengarahkan lagi anak untuk berperan aktif dalam bermain kegiatan verbal dikte 5 HVS.
Dan terakhir kita bisa melakukan permainan. Permainannya bisa tebak-tebakan atau menggunakan kartu permainan atau menggunakan gambar. Di sini kita bisa tanya kepada anak, "Kakak, siapa yang tahu hewan apa ini? Kakinya 4, kukunya tajam, badannya belang-belang, dia berbulu, dia suka makan daging. Siapa yang tahu?" Anak-anak akan jawab, "Macan, Bu Guru." Wah, kakak rajin, betul. Hurufnya macan, 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 macan. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita melakukan berdialog umum, bercerita, berdongeng, melakukan permainan, hal wajib yang dilakukan motivator pertama, mengajak anak untuk berperan aktif dalam kegiatan D5HVS. Yang kedua, memberikan reward motivasi kepada anak 5 menit sekali berupa kata anak rajin, semangat, anak baik, dan kita memberikan jempol, tos, atau yang lainnya. Yang ketiga, kita mengevaluasi afeksi anak setiap saat. Apakah anak senang, semangat, antusias dalam kegiatan bermain di 5HVS. Yang keempat, kita mengevaluasi kognitif 10 menit. Mengevaluasi kemampuan anak. Biasanya kita menanyakan kepada anak susunan huruf. Biasanya kita menanyakan 10 kata. Apabila anak dapat menjawab, membunyikan susunan huruf dengan tepat dan cepat, berarti anak terampil. Ke pertanyaan 6, pertanyaan terakhir. Apa tahap selanjutnya setelah D5HVS? Tahap selanjutnya setelah D5HVS kita bisa lihat bagan kurikulum, yaitu adalah B1D. Di sini teman-teman. Ini D5HVS. Di sini tahap selanjutnya ada tanda panah. Di sini B1D. Jangan lupa ada garis tebal syarat yang wajib dipenuhi, ada tanda seru. Di sini berhati-hati apakah syarat sudah terpenuhi atau belum. Nah, teman-teman, sekian pembahasan kita pada tugas ke-20 mengenai verbal dikte. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi saya. Teman-teman, tetap semangat dan terus belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.